Ini bukan settingan, Mas. Ini transparan itu loh. Kalau ada nggak percaya bisa lihat sendiri. Dicek di lahan. Dicek di lahan oke. Buah yang begitu lebat, terus angka kelayuan yang hampir minim, ya, busuk minim. batang juga minim, Iya. Antranoksa juga bisa dibilang 0%, 0% ya. Untuk sekarang saya nggak berani pupuk. Karena intensitas Ya, hujannya masih intensitas tinggi ya Pak ya. Tinggi, suhunya dingin, sangat ekstrim, hujannya lebat sekali sih. Kalau satu roll saya kasih dolomit 20 karung supaya tanah sini kan lembab ya, supaya agak kering lah. Masalahnya kalau Oritavi yang saya tanam itu kan sangat lebat. Nah itu saya rempel supaya batang ini kuat. Jadi kalau ada makanan dari bawah kan bisa naik semua. Fokus kan. ke atas. Kalau di bawahnya sudah dirempel. Mutiara 2577 untuk pertumbuhan. Sudah buah, di samping pakai itu semprotnya pakai Ultradap. Kalau sudah itu berbunga saya tambah MKP. Terakhir dapat yang pertama kan 25 kilo. 25 kilo. Yang kedua 60 kilo. Yang ketiga 90 kilo. Alhamdulillah sudah panen. Kalau bagi seorang petani kan yang penting kan sehat dulu ya Mas. Tanamannya itu kuat gitu loh. Ya orang tani memang harus berani spekulasi Mas. Walaupun harga murah, obat tetap rutin. Intinya kalau seorang petani bagi saya itu obat nggak usah yang mahal-mahal. Yang penting rutin Mas. Batang terlalu lebat halus dirempel. Pemukan jangan dulu ditunda. Nanti kalau musimnya udah bagus bisa dipupuk lagi. Tandurannya sampai juara obat. Nah akhirnya kan jauh patek. Harus rutin. Penyemprotan harus rutin supaya hasilnya maksimal. Mas sendiri bisa lihatlah hasilnya sekarang gimana. Untuk sesama tani, saya himbau supaya semangat walaupun harga lagi murah, kita harus tidak boleh putus asa. Tetap semangat, pengobatan harus terus. Masalahnya apa? Kalau kita pengobatannya terus rutin, insya Allah suatu saat harga cabai akan naik. Dalam kesempatan itu kita bisa meraih untung yang sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Nang Ismawan pada channel Habanero Official. Pada video kali ini kita akan belajar budidaya tanaman cabai rawit merah di musim penghujan. Namun ada hal yang menarik, untuk lokasinya ini berada di dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 1000 mdpl. Hal yang istimewa dari wawancara kali ini adalah buah yang begitu lebat, terus angka kelayuan yang hampir minim, busuk batang juga minim, Antranoksa juga bisa dibilang 0%, 0% ya. Nah, gimana caranya, terus apa saja pemupukannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, sebelum masuk ke sesi wawancara, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe Habanero Official. Baik, di samping saya udah ada pemilik lahan atau ownernya. Boleh diperkenalkan Pak? Ya, nama saya Bapak Nuryanto. Asal saya dari Dusun Partan, Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Nah, beliau ini dari Wonosobo ya Pak ya? Iya, Wonosobo asli. Wonosobo asli. Bertanam Oritavi di dataran tinggi, di mana perawatannya kita akan gali. Untuk Oritavi ini sendiri sekarang usianya udah masuk ke berapa ini Pak? Ini usianya sekitar 4 bulan lebih, 4 bulan setengah lah. 4 bulan setengah? Ya. Berarti sudah petik 3 kali. 3 kali, 135 hari ya? 135 hari. Masa panen pertama itu kan sekitar 4 bulan. Oh, masa panen pertama sekitar 4 bulan? 4 bulan. Udah petik ke 3 kali. 2 hari yang lalu. Ini Pak, untuk pertanyaan berikutnya ini untuk bedengan atau pupuk dasar. Pupuk dasar itu yang jelas saya nggak pakai CM. CM itu apa? Bisa dijelaskan? CM itu loh yang apa? Belek pitik lah. Oh, kotoran ayam. Kotoran ayam. Tapi yang petelur. Yang petelur. Kalau saya pakainya itu yang tadi apa ya namanya? Itu yang skam. Ya, skam. Kalau enggak itu mekanik. Iya, mekanik. Oh, skam itu skam yang dari kotoran ayam dari kandang langsung dipakai atau ada apa ya? Ada perlakuan khusus? Sudah dari pabriknya kan sudah diracik dulu supaya nih buatan buat
untuk tanam itu supaya bagus, nggak ada efek samping gitu loh. Oh, berarti sekam bakar ini? Iya, sekam bakar. Oh. Sekam bakar dari Sekam Temanggung. bakar. Ya, Oh. dari Temanggung, produk baru dari Temanggung. Nah, itu kan pupuk apa ya? Pupuk organiknya. Iya, atau pupuk organik. NPK-nya, Pak? NPK-nya saya pupuk dasar pakai itu Saprodap. Saprodap. Ya, kalau untuk kocor, Nggih. saya pakai Mutiara. Nah, untuk pupuk dasar itu ditambah dengan dekomposer atau agen hayati nggak, Pak? Nggak cuma anu sih, kalau itu apa pupuknya sudah disawur, Nggih. saya kasih Saprodap. Nggih. Yuk, saya semprot pakai itu M21. Oh, M21. Ya, M21, lalu saya tutup. Nggih. Lalu saya tunggu sampai 20 sampai 25 hari, Nggih. baru saya tanam. Oh, Alasannya kalau langsung ditanam, biasanya Nggih. tanah kan medok itu loh. nggih, Nggih. belum stabil. Belum stabil, biasanya banyak yang layu. Sementara kalau saya nunggu dulu lah, Nggih. ditutup dulu, nunggu sampai 20 sampai 25 hari. Oke, jadi beliau untuk medianya pertama pupuk dasar menggunakan sekam bakar, yang kedua ditambah dengan Saprodap ya. Iya. Saprodap, terus ditambah dengan dekomposer dengan merek dagang M21 Ya. yang dimana kita ketahui M21 memiliki kandungan trichoderma yang sangat efektif untuk menghadapi musim penghujan seperti sekarang ini. Iya. Soalnya biasanya di musim penghujan banyak banget ya yang layu, busuk batang busuk maupun batang. antranoksa. Iya. Setelah pupuk dasar itu dirasa sudah baik, kemudian beliau menutup itu ya, ditutup. Tapi jangan lupa pakai dolomit tuh. Oh, Ditambah masih. dolomit Oh, ya. ditambah dolomit. Kalau Dengan- satu roll saya kasih dolomit 20 karung. lumayan banyak ya, Pak ya? Iya. Supaya tanah sini kan lembab ya, supaya agak kering lah kalau anu. Jadi sebelum bedean ini ditutup plastik, ditabur dolomit. Tabur dolomit dulu. Pupuk yang tadi itu, Nggih. dia pakai Saprodap, Nggih. langsung saya dolomit. Nggih, oke. Lalu saya rendam selama sekitar 20 sampai 25 hari. Nah, dirasa bedean ini udah sempurna, udah Baru saya tanam. komplit, baru beliau menanam. Nah, penanamannya sendiri ini saat penanaman di lubang tanam itu ada pupuk khusus tambahan atau Enggak. enggak? Cuma Berarti itu aja langsung kita tanam. masuk di perawatan. Iya. Pengocoran ini sampai saat ini udah masuk berapa kali nih, Pak? Ini pengocoran karena musim penghujan ya Mas. Kalau nggak musim penghujan sih mungkin saya lebih. Kocoran baru 2 kali, Nggih. saya pupuk 1 kali. Berhubung hujannya ekstrim, saya nggak berani pupuk. Saya takut batangnya sama layu kan, Oh, iya. kayak gitu. Nanti kalau musimnya sudah bagus ya kemudian saya pupuk lagi. Tapi untuk sekarang saya nggak berani pupuk. Karena intensitas Ya, hujannya masih intensitas tinggi ya, Pak ya. Tinggi, suhunya dingin, sangat ekstrim, hujannya lebat sekali sih. Kalau Benar. dipupuk kan saya takut gitu loh, takut ambrol itu loh. Untuk pemupukan yang pertama ini, Pak, masa Iya. vegetatif atau pertumbuhan Nah, itu iya. bisa diulang tadi menggunakan apa? Mutiara 2577 untuk pertumbuhan. Nggih. Kalau untuk sudah buah, saya di samping pakai itu semprotnya pakai Ultradap Nggih. untuk pertumbuhan kan. Pertumbuhan ya, Nah, masa pertumbuhan. Kalau sudah itu berbunga, saya Nggih. tambah MKP. Tambah MKP dirubah ya, Pak ya. Jadi Dirubah, yang ya. tadinya fokus ke fosfat terus dirubah Iya. ke kalium. Iya benar. Kalau obat sih biasalah. Intinya kalau seorang petani bagi saya itu obat nggak usah yang mahal-mahal. Yang penting rutin Mas. Oke. Maksane obat ya tobat. Ojo njuk durane barangnya wis nopo apik ora dobat. Dan kula walaupun barangnya masih bagus tetap obat. Rutin gitu loh. Tetap rutin ya. Tetap Pak? rutin harus. Nah. Masalahnya kalau nggak rutin, patek pasti akan nyerang. Walaupun di harga yang pada saat walaupun itu murah ya banget sangat ya, murah Pak. banget. Tapi untuk perawatan Perawatan harus. tetap. Ya orang tani memang harus berani spekulasi Mas. Nggih, leres, Nggih, Pak. nggih. Leres. Kayak gitu nah menurut saya. Jadi walaupun harga murah saya tetap rutin, obat tetap rutin. Itu kuncinya. Nggih. Kalau nggak rutin ya Mas tahu sendiri lah, banyak yang ambrol, yang Bener. gimana itu loh. Nggih, leres. Insya Allah kalau rutin, insya Allah ada yang mati tapi ya nggak banyak lah. Berhubung di sini kan untuk cuaca sangat ekstrim. Kalau di tempat yang lain, misalnya di Temanggung, apa di Mogalang kan cuacanya sedikit hangat ya. Kalau di Wonosobo kan ekstrim Mas. Nggih. Kalau nggak kayak gitu ya pasti kan hasilnya kurang maksimal. Tadi kan udah masuk di pertanyaan perawatan nih. Iya. Dari pengocoran, masa vegetatif, Iya, terus iya. penyepraian, Ya, masa vegetatif. Nah, sekarang masuk ke generatif pada pemupukan. Ya. Masih sama dengan tadi.
Masih sama. Masih sama. Masih sama. Nah, untuk Pakai Mutiara lah. pakai Mutiara lagi. Nggak pakai Orea, nggak pakai set A, tapi saya selalu pakai Mutiara. Oh. Misalkan kalau pakai set A cuma sedikit. Tambahan kalau musim kemarin itu buat kadar airnya nambah gitu pakai set A sedikit. Tambahin, tapi kalau musim penghujan saya nggak berani pakai set A. Untuk Apalagi Orea. karena nitrogennya terlalu tinggi. Ya. Sangat bahaya bagi tumbuhan, terutama di cabai itu. Benar. Jadi beliau mempunyai pemikiran untuk pemupukan, beliau mengurangi kadar nitrogen. Dengan alasan karena curah hujan yang begitu tinggi di wilayah Wonosobo ini, yang apabila diperbanyak nitrogen takutnya jamur patogen itu akan berkembang ya, seperti sekarang inilah. Soalnya di sekeliling lahan sampean ini banyak saya jumpai banyak yang layu. Iya, benar. Jadi itu emang perlu diperhatikan untuk kadar nitrogennya. Terutama musim penghujan ya Mas ya. Kalau musimnya teruntuk pada musim penghujan. Ya? Kalau musim kemarau ya harus pakai set A. Walaupun sedikit kan Mutiara dicampur set A itu supaya tanamannya lebih segar itu loh. Oke, tadi udah bertanya-tanya di perawatan. Iya. Nah, sekarang masuk di pembuahan ini. Generatif. Perlakuan di generatif ini. Tanaman punya jenengan ini dilakukan perempelan atau tidak? Nah, untuk alasannya apa dan hasil yang didapat apa? Kalau menurut saya kan perlu perempelan Mas. Masalahnya kalau Oritavi yang saya tanam itu kan sangat lebat. Oh, ini tadi lebat. Sangat lebat sekali, dan di bawahnya itu nggak kelihatan tuh. Nah, itu saya rempel supaya ini apa? Supaya batang ini supaya kuat. Yang batang utama. Tanam ini supaya kuat. Kalau penyemprotan bisa dilakukan bisa merata itu loh. Leres. Nah, ini pakai jarak berapa tuh Pak ini? Jarak tanamnya? Jarak tanam 45 itu. Oh, ini 45. 45, iya. Karena dirasa ini Pak ya, dirasa peranakannya banyak, terus kelembapannya kemungkinan tinggi nanti kalau nggak dipotong, akhirnya dirempel ya Pak ya. Dirempel. Kelebihan dari rempel ini sendiri, kalau boleh tahu Pak? Masih bisa lihat sendiri itu hasilnya. Berarti daripada buah daripada kalau di bawah kan buahnya sangat sedikit, paling 2-3 kan. Kalau dirempel itu kan yatnya kan naik. Leres. Yatnya kan naik, jadi buahnya ya masih bisa lihat sendiri itu hasilnya. Sangat lebat, batangnya kuat. Masa panennya jadi ikut maju? Enggak Kan? Biasa aja. Biasa aja. Cuman di itu, buah jadi yang atas banyak yang jadi ya Pak ya? Banyak yang jadi. Terus postur buah besar. Jadi kalau ada makanan dari bawah kan bisa naik semua. Fokus kan. Kalau di bawahnya sudah dirempel, kelebihannya itu. Sama pengobatan lebih efisien, lebih hemat, leres, lebih oke. Jadi untuk perawatan di memasuki fase generatif atau masa generatif, dia melakukan perempelan ya Pak ya? Iya, benar. Perempelan pada tunas air. Nah, karena jarak tanamnya menggunakan 45 yang beliau pikir untuk musim penghujan, untuk kelembapan itu sangat tinggi. Nah, makanya beliau melakukan perempelan agar intensitas cahaya yang masuk itu tercukupi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk nutrisi bisa fokus pada batang yang utama. Itu yang kedua. Benar. Untuk yang ketiga, penyemprotan lebih efektif. Lebih hemat. Memasuki panen yang ke berapa ini? Ketiga. Ya. Dengan hasil terakhir dapat yang pertama kan 25 kilo. 25 kilo. Yang kedua 60 kilo. Yang ketiga 90 kilo. Alhamdulillah sudah panen. Kemungkinan yang karena cuacanya dingin sih Mas, nggak pernah ada cuaca yang terang itu. Jadi kan buahnya kan untuk merahnya kan sangat sulit. Jadi interval pemetikan berapa hari sekali ini? 5 hari. 5 hari? 5 hari. 5 hari sekali. Dengan jumlah tanaman? Tanaman ini sekitar 6.000. 6.000 tapi sama ini loh. Sama ini, sama yang bawah. Yang ini sekitar 4.500. Yang ini 4.500 yang sudah saya petik. 4.500. Yang ini kan 1.500. Untuk tonase Oritavi ini sendiri Pak, ini tergolong bagus. Bagi saya oke lah. Saya kan pedagang juga kan, pedagang RM, pedagang cabai lah saya. Untuk Oritavi untuk pemasaran oke. Masuk ya? Masuk. Di samping barangnya bagus, kualitas oke lah. Nggak banyak misalkan ditaruh di bagor gitu ya, nggak ada yang
Biasanya kan kalau itu yang dulu-dulu itu kan banyak yang benyek. Kalau ini alhamdulillah enggak. Di lokasi yang sama. Iya, di lokasi yang sama. Misalkan panen ditaruh di bagor, dibawa ke pasar gitu ya. Nggih. Biasanya kalau merek-merek dulu itu banyak yang benyek gitu. Kalau ini alhamdulillah enggak. Aman. Aman sekali. Enggak ada BS gitulah ceritanya. Nah, untuk harga di pasaran atau untuk harga Oertavi di pasar sini, Pak. Iya, oke. Penjualannya di harga Kalau penjualan sendiri. Oertavi di sini sama harga RM biasa, tarifnya terpaut 1.000. Oh, terpaut 1.000. Kalau saya sama juragan saya kan minta 2.000 seperti sama Ori 212, tapi Nggih. juragannya masih coba nanti kalau bisa saya usul sama bos yang di atas. Nggih. Kalau bisa saya usahakan sama seperti Ori Tavi sama Ori 212. Nggih. Tapi untuk sementara penjualan Pak Nur cuma bertaut Rp1.000. Berarti misalkan RM biasa 25 ini bisa jual 26. Di samping itu kualitasnya lebih bagus. Terutama bagi saya pedagang sambil petani ya Mas ya. Kalau bawa Oertavi itu merem turu lah sak umpama payune larang ke ora koken VS Mas. Intinya itu kelebihannya itu. Kalau barang kondisi Mas bisa lihat sendiri. Bagus. Saya nggak usah promo lah, lihat sendiri keistimewaannya Oertavi gimana. Nah, pertanyaan berikutnya ini Pak. Kan Oke. ini tadinya pada musim tanam. Nah, ini kan tadinya musim tanamnya di musim kemarau. Ya. Tidak ada kendala itu Pak. Alhamdulillah nggak ada kendala. Tidak ada kendala. Nggak ada Nah, kendala. untuk untuk masa generatif kan masih di kemarau juga itu. Iya, iya, untuk benar, buah benar. pertama. Iya, iya. Adakah kendala buah rontok atau gagal buah itulah istilahnya? Kayaknya nggak ada kalau Oertavi itu sangat maksimal. Dari petik bunga itu nggak ada yang rontok sama sekali. Jadi hampir 100% 100% lah. jadi. Iya, jadi buah semua. Padahal itu di musim kemarau. Iya, Oke, musim kemarau dan musim hujan ya Mas. tetap aman. Nah, aman ini kan masih bisa lihat sendiri nih. Aman kan? Nggak ada yang Rontok. rontok. Iya, nggak ada rontok sama sekali itu. Buah yang jatuh nggak ada. Jadi untuk tanaman beliau pada musim kemarau itu kan udah masuk fase generatif atau pembungaan. Dan alhamdulillahnya tidak ada Nggak ada ya. kendala Kendala. seperti rontok Iya. buah atau gagal pembuahan. Ditambah lagi pada musim kemarau untuk kerontokan juga bisa dibilang sangat minim. Minim, ya. Mungkin karena tadinya di awal pemberian dolomit yang cukup banyak. Iya. Di mana kita ketahui untuk dolomit itu sendiri mengandung kalsium bertujuan untuk memperkuat buah, terus menetralkan pH, Iya, iya. dan untuk menekan perkembangan jamur patogen. Kesimpulan yang bisa saya ambil pada video kali ini dari beliau bernama Pak Nur Iya, iya, benar. dari Kalikajar Wonosobo. Yang pertama, untuk menghadapi musim penghujan tetap gunakan trichoderma. Iya, benar. Nah, dari beberapa konten pertanian, jamur trichoderma itu sangat dianjurkan. Iya, iya, benar, Pak. Karena emang agen hayati yang cukup efektif. Efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberian dolomit. Kalau bisa dengan jumlah yang banyak. Banyak. Apalagi Masalahnya di- kan tanahnya kan sangat lembab, Mas. Iya, apalagi di dataran tinggi. Iya, Nah, itu benar. sangat dianjurkan buat teman-teman sekalian. Yang ketiga, untuk menjaga kelembapan pada tanaman itu sendiri. Dirasa tunas air begitu banyak karena musim penghujan lebih baiknya dirempel Ya. agar intensitas dan kelembapan terjaga. Terjaga. Oke. Pengobatan bisa terjangkau. Oke, lebih efektif ya, Lebih Pak. efektif, ya. Demikian kesimpulan-kesimpulan yang bisa saya ambil di video kali ini. Nah, dengan penanaman Oertavi yang bisa dibilang sukses ya, Pak, ya. Sukses, Oke. ya, oke. Nah, kedepannya nih Pak, ada angen-angen atau pemikiran untuk tanam kembali atau ganti dengan varietas lain mungkin? Nah, ini kalau yang akan datang insya Allah ya tetap saya mau nanam Oertavi. Bertahan ini di Oertavi. baru uji coba ini Mas. Oh, Brotoseno ini Mas. oh ini Brotoseno. Brontoseno Heeh, ini dari Brotoseno Halbanero juga. Halbanero juga.
Ini untuk saat ini diantem sama cuaca ekstrim, Nggih. alhamdulillah itu masih bisa lihat sendiri. Nggak ada yang busuk batang, nggak ada yang rontok. Tapi saya cuman nggak berani pupuk masalahnya karena musim penghujan kayak gini dipupuk, saya takutnya sama ambrol, Mas. Nggih, takutnya dari pupuk itu menyebabkan Iya, pH-nya iya, drop. pH-nya terlalu drop. Ya. Nggih, leres. Nah, untuk Brontoseno ini sendiri maksudnya rawit atau ori nanti, Pak? Nanti ori ya, anu ya, tetap di mutunya itu ya, mutu Iya. atau gimana? Penjualan buahnya nanti. Penjualan buahnya kan saya baru pemula ini, Mas. Oh, pemula. Pemula, Oh. jadi belum tahu penjualannya kayak apa itu. Masuk ori atau enggak itu kan saya belum tahu. Ini pemula. Nah, untuk ini Pak, untuk varietas Brontoseno ini sendiri di di fase vegetatif ini sendiri dibilang cukup rewel perawatannya atau enggak ini Pak? Oh, kalau Brontoseno bagi saya itu bagus sekali, Mas. Oh, ini Masih kan bisa lihat sendiri tuh. peranakannya Batangnya, banyak, iya, peranaknya banyak. terus batangnya besar, Batangnya besar, Nggih, kokoh, kokoh. enggak rontok. Menang cuaca ekstrim ya, Mas. Sekarang kan Nggih. cuaca ekstrim, itu enggak ada yang rontok, Mas. Sedangkan generasi yang barengannya ini, Sama habis, Mas. oh, Iya. padahal Banyak yang lain, Mas bisa lihat sendiri tuh di sekitar itu. Oke. Banyak yang layu itu. Di sekitar situ banyak yang layu. padahal ini usia berapa ini? usia ini sekitar 80 hari. 80 hari Heeh, di benar. ketinggian 1000 mdpl. Iya, iya. Tapi untuk generasi yang barengannya ini udah habis. Banyak yang habis lah. Banyak yang habis. Tapi alhamdulillah ini Brontoseno itu sangat kuat sama cuaca. Oke, jadi kedepannya Kepengen Brontoseno ini. tetap nanam Brontoseno, ORTAVI. Oretavi sama Brontoseno. Oke. Kalau ini Brontoseno nanti hasilnya bagus, saya mau tanam Oretavi sama Brontoseno. Lanjut itu. Iya, oke. Mau lanjut. Masalahnya kalau bagi seorang petani kan yang penting kan sehat dulu ya, Mas. Tanamannya itu kuat gitu Nggih. loh. Soal harga itu kan tergantung pemasaran sih. Tapi intinya kan nggak layu, nggak busuk batang, tanamnya kuat itu sudah seneng lah. Nah, Minimal itu dulu. Soal harga itu kan ngikuti pasaran. sebelum saya tutup wawancara atau video kali ini, saya pengen minta ini Pak, pengen minta apa ya? Pesan kesan terhadap ORTAVI Ya, ya, ya. Bagi seluruh petani ya. bagi seluruh petani yang untuk saat ini sedang tanam ORTAVI. Oh, ya, ya, ya. Untuk pesan sama teman-teman semua para petani, mohon diperhatikan pada musim penghujan harus kita waspada lah. Nggih. Misalkan batang terlalu lebat harus diremper, Nggih. pemupukan jangan dulu lah, pemupukan jangan dulu ditunda. Nanti kalau Nggih. musimnya udah bagus bisa dipupuk lagi. Pengobatan harus teratur, jangan sampai tandurane sapi ora tobat. Lah akhirnya kan jok patek napa nek kudune niku kan harusnya harus kudu rutin lah. Harus rutin. Penyemprotan harus rutin supaya hasilnya maksimal. Mas sendiri bisa lihat lah hasilnya sekarang gimana. Istimewa. Istimewa, alhamdulillah. Padahal dia Iya. ketinggian 1000 Ketinggian mdpl. 1000 dpl. Alhamdulillah buahnya lebat, nggak ada patek. Masih bisa lihat sendiri lah bawahnya. Harapannya nanti kan dari wawancara ini bisa menjawab keraguan petani khususnya yang Oke. berada di dataran tinggi. Iya, iya. Nah, untuk sementara ini kan masih banyak pertanyaan. Iya. ORTAVI. Jo, ini Mas saya mau bilang, ini bukan settingan Mas. Ini transparan Oke. itu. Bukan settingan ini. Kalau ada nggak percaya bisa lihat sendiri. lah. Dicek di lahan. Dicek di lahan oke. Lokasinya Pak, Lokasinya di Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Kembaran, Kalikajar, Kabupaten Atas nama Pak Nuryanto. Wonosobo, atas nama Pak Nur. Iya. Nah, buat teman-teman yang pengen berkonsultasi atau sekedar bercerita tentang tanaman dari produk-produk Halbanero bisa hubungi nomor di bawah ini atau di deskripsi. Mungkin cukup sekian ya Pak ya wawancara kali Oke, ini. oke. Saya ucapkan banyak terima kasih Sama-sama. sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu di sini. Iya, iya, iya. Semoga bermanfaat. Iya, oke. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.